Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila, NIM 820029, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Pada video pembelajaran yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Baik, selanjutnya itu ada 5 poin yang saya akan paparkan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, tujuan kepemimpinan. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Dan yang keempat, aspek penting kepemimpinan. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan. Materi pertama itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara memimpin seseorang, mengenali gaya kepemimpinan yang tepat dengan karakter kamu tentunya sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar seseorang nyaman dalam memimpin banyak orang di organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin secara harfiah. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan atau memengaruhi. Sementara itu, Civitas Akademik di Amerika Serikat menyebutkan pengertian kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai suatu tugas bersama. Materi kedua yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada 5. Yang pertama itu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik, karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Iklim sosial adalah suatu konsep yang abstrak di dalam organisasi. Meskipun abstrak, konsep ini bisa dirasakan pengaruhnya oleh setiap anggota organisasi. Persepsi individu dan interpretasi kognitifnya terhadap kondisi organisasi secara menyeluruh akan mempengaruhi sikap, perasaan, dorongan, dan tingkah lakunya. Pada akhirnya, iklim sosial ini akan menentukan kesejahteraan psikologis dari orang yang bersangkutan dan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Sehingga iklim sosial perlu dibangun untuk membawa pengaruh yang optimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan personal setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Karena setiap tahapan kerja ini sudah dilengkapi aturan-aturan dan cara pengerjaan yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami pekerjaannya agar selesai lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keempat itu mengambil keputusan sama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut keputusan-keputusan penting dan berlangsung jangka panjang. Hal ini tentu tidak jauh dari pengambilan keputusan yang bisa dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental maupun kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan akhir, lalu keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan maupun tindakan. Yang kelima, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman adanya kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasan, peluang,
dan sebagainya. Dalam hal ini, kesempatan memiliki makna berupa waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal sebelumnya, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman dengan menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya itu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan terbagi atas 4. Yang pertama itu fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi, cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Yang kedua itu fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Yang ketiga itu fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini akan sangat membantu kerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemimpin dan anggota sangatlah diperlukan. Memiliki 3 aspek penting. Yang pertama itu seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu melalui hal tersebut. Akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota. Semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua itu kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara kepemimpinan dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara, akan tetapi kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga itu kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya para pemimpin akan mengaruhi para anggota kelompoknya supaya anggota kelompok dapat melakukan perubahan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan. Materi selanjutnya itu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi atas 3. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua itu teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job centered, yang kedua adalah employee centered. Job centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara itu employee centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bahkan bawahan di sebuah proyek. Yang ketiga itu teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan.
Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tapi juga para bawahan. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.